Di dalam video kali ini, saya kembali mengajak teman-teman semua untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi sekitar tahun 2011 yang lalu di sebuah perumahan di Jalan Bukit Senang, Karimun, Kepulauan Riau, di mana ada seorang pria yang sangat dengan amat teganya melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang wanita yang merupakan istri dari seorang warga negara asing. Alasannya sangat sepele, bahkan sangat amat sepele. Tak hanya istri dari WNA tersebut yang menjadi korban dalam kasus ini, bahkan pelaku juga melakukan hal yang sama terhadap anak dari WNA itu. Kejadian ngeri ini membuat suami korban mengalami depresi berat. Ia diketahui mengalami pingsan beberapa kali ketika kedua jenazah itu disemayamkan di rumah duka. Sambil bersimpuh di depan tubuh anak dan istrinya, pria asal Singapura ini memanggil-manggil nama anak dan istrinya dengan suara yang parau. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah perumahan yang bernama Kompleks Sidorejo, Karimun, tinggallah sebuah keluarga bahagia yang menempati sebuah rumah. Keluarga itu adalah pasangan suami istri Ang Bon Hua 45 tahun dan Wati Setiawati alias Tia 37 tahun. Ang Bon Hua, si kepala keluarga, adalah warga negara Singapura. Dari pernikahan antara Ita dan Ang, mereka diberkahi satu orang anak laki-laki yang bernama Vincent, yang pada saat itu berusia 11 tahun, kelas 6 SD, dan bersekolah di Sekolah Mahabodhi, Tanjung Balai, Karimun. Vincent di kelas selain dikenal sebagai anak yang baik dan ganteng, ia juga merupakan anak yang berprestasi. Tentulah hal ini membuat bapak dan ibunya menaruh banyak harapan akan masa depan anak sematawayangnya itu. Di Kompleks Sidorejo, Ang dan keluarga tinggal di rumah yang mereka kontrak. Rumah mereka yang sesungguhnya adalah terletak di perumahan New Orleans di Jalan Bukit Senang, Karimun. Rumah mereka saat itu sedang dalam proses renovasi. Ada beberapa sudut yang harus diubah, termasuk di dalamnya pergantian seluruh keramik rumah dan perubahan fasad rumah itu. Dari Kompleks Sidorejo, kita menempuh setidaknya 1 kilometer untuk sampai di rumahnya di perumahan New Orleans. Saban hari Ita nggak pernah melewatkan harinya tanpa mengecek segala proses renovasi. Dikarenakan saat itu tak ada yang lain yang bisa ia andalkan dan percaya untuk melakukan pengecekan rumahnya. Terlebih sang suami sudah disibukkan dengan urusan pekerjaannya. Selain memiliki perumahan di New Orleans, Ang tercatat juga memiliki hunian di negara asalnya Singapura yang bertempat di Ang Mo Kio, Avenue 3, Singapura. Tidak diketahui bagaimana hubungan Ita dan Ang terjalin selama ini hingga mereka diberkahi Vincent, si anak sematawayangnya itu. Di mata tetangga, Ita memiliki reputasi yang baik sebagai tetangga tentunya. Walau bersuami warga negara asing, tidak membuat Ita membatasi pergaulannya dengan tetangga-tetangga lainnya. Juga Vincent, ia dikenal memiliki cukup banyak teman di Kompleks Sidorejo. Orang tuanya mengajari agar Vincent bisa bergaul dengan siapapun dan dimanapun tanpa harus memandang status sosial. 12 November tahun 2011. Di siang itu Ita menjalani kegiatannya seperti biasa. Saat itu ia mendatangi rumahnya yang sedang direnovasi. Selain itu ia juga mau memeriksa barang material seperti keramik dan lain-lain yang kabarnya baru aja di-drop kemarin sore. Saat itu ia datang hanya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario-nya. Sebelum ia sampai di depan rumahnya, Ita sempat bertemu dengan tetangganya yang menanyakan terkait pembelian sepeda motor yang sebelumnya pernah mereka bicarakan. Tak lama setelah pembicaraan itu berakhir, masuklah Ita ke dalam rumahnya. Saat itu ia melihat bahwa jumlah keramik tidak sesuai dengan apa yang telah ia pesan. Ia mencurigai bahwa ada orang yang iseng dengan mencuri barang-barang materialnya. Kecurigaannya bukan tanpa sebab dan tanpa dasar. Beberapa kali ia juga pernah kehilangan barang-barang material lainnya. Kemurkaan Ita semakin bertambah ketika ia menemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan target selesainya, terutama di pemasangan keramik rumah. Ia mengeluhkan mengapa pekerjaan yang dilakukan sangat lambat. Padahal di awal perjanjian, pekerjaan yang akan dilakukan dengan cara cepat dan tepat. Kemarahan Ita itu kemudian ia tumpahkan kepada seorang kuli bangunan yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Saya tidak mendapatkan informasi terkait berapa jumlah tukang yang ikut serta dalam proses renovasi rumah tersebut. Namun yang pasti di siang itu tanggal 12 November tahun 2011, Hendro Agus Prastio alias Haris lah yang menjadi sasaran amarah Ita. Kenapa kok kerjanya lambat banget, Mas? Kenapa itu belum dikerjakan?
Lalu kemana keramik yang ada di sini? Seharusnya kan jumlahnya nggak segini. Begitu kira-kira ucapan yang diucapkan oleh Ita kepada Haris. Sebagai info, Hendro Agus Prastio alias Haris adalah seorang tukang bangunan yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Dari kampung halamannya, ia tinggalkan anak dan istrinya untuk bekerja, mengadu nasib di Karimun, Kepulauan Riau. Saat itu Haris baru menginjak usia 27 tahun. Di rantau, ia menempati sebuah kos-kosan yang terletak di belakang diskotik Bravo di Puakang, Karimun. Saat itu ia menempati sebuah kamar di lantai 3. Sejumlah pertanyaan terkait proses renovasi rumah yang Ita tanyakan di siang itu kepada Haris, juga keluhan mengapa kerjanya lambat, membuatnya tak bisa berkata-kata. Amarah Ita semakin menjadi ketika reaksi Haris hanya diam saja dan terkesan tak memperhatikan apa yang sedang menjadi pokok masalah. Normalnya, sebagai orang normal yang diberi tanggung jawab, seenggaknya bisa menjelaskan jika mengerti masalahnya, atau paling tidak katakanlah maaf karena telah melakukan kesalahan. Namun berbeda dengan Haris. Alih-alih melakukan apa yang saya sebutkan di atas, malah Haris diam-diam menyimpan dendam kesumat. Di siang itu Haris tampaknya nggak bisa mengendalikan atau meredam emosinya. Tatkala komplain itu terus saja diutarakan oleh Ita, si pemilik rumah. Dendam itu kemudian melahirkan rencana Haris untuk menghabisi Ita. Di sela-sela pekerjaannya mengerjakan pemasangan keramik, sekira jam 4 sore, Haris menuju kamar mandi untuk membasuh mukanya. Selepas ia mencuci wajahnya, langkahnya kemudian ia seret menuju sebuah kamar di rumah itu. Di sana sesampainya Haris di ambang pintu kamar, ia melihat Ita sedang berdiri. Saat itu, Ita sedang memeriksa pekerjaannya. Tak jauh dari Ita berdiri, Haris melihat satu bilah kayu balok sepanjang 1 meter. Dan entah apa yang merasuki Haris di sore itu. Ia kemudian bergegas mengambil kayu itu, lalu dengan sekuat tenaga, ia ayunkan kayu itu ke arah pundak Ita 1 kali. Hantaman keras dan mendadak itu sontak membuat Ita terjatuh ke lantai. Saat itu Ita masih bernafas. Sambil berdiri memegang balok, Haris mengamati gerak-gerik Ita. Yang setelah 2 menit ia perhatikan, Ita tersadar dan mencoba untuk berdiri kembali. Usaha Ita untuk berdiri kemudian kembali digagalkan oleh Haris yang kembali menghantamkan balok itu ke arah punggung Ita 1 kali. Kembali Ita tersungkur dan tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Ita kembali menunjukkan pergerakannya. Mengetahui bahwa Ita masih bergerak, Haris kemudian menyeret tubuh Ita masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Haris merebahkan tubuh yang terkulai lemas itu ke lantai kamar mandi. Sementara tubuh sang majikan tersungkur di lantai, Haris lalu keluar dari kamar mandi dan mencari sesuatu yang bisa ia pakai untuk menjerat leher Ita. Ia mencari dan kemudian ia menemukan 1 tas tali tambang dan 1 tas tali rapiah. Dan dengan kedua barang itu, ia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, ia dikejutkan dengan Ita yang terlihat mulai siuman. Tak mau berlama-lama, ia dekati tubuh Ita. Ia jepitkan tali itu ke leher Ita dari arah belakang dengan sekuat tenaga. Demikian setelah menerima jerat lehernya, Ita mencoba untuk melawan dengan berontak dan berteriak. Namun usahanya di sore itu sia-sia ketika tangan kuat si kuli bangunan ini tampaknya tak ada lawan. 15 menit leher ibu 1 anak ini terjerat, hingga akhirnya tubuhnya lemas dan terjatuh ke dalam bak kamar mandi. Saat itu hanya tubuh bagian atasnya saja yang masuk ke dalam bak kamar mandi, sedangkan dari pinggang ke kaki berada di luar ember. Dan di sore itu, Ita dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita sedalam-dalamnya. Setelah dipastikan tak bernyawa, Haris kemudian mengambil 1 ember adukan semen yang berisi pecahan keramik, dan adukan itu kemudian ia tumpahkan ke kepala Ita, dan embernya ia pakai untuk menutupi kepala Ita yang terendam dalam bak itu. Selepas melakukan aksi kejinya, Haris keluar dari kamar mandi dan duduk-duduk sambil menikmati hisapan rokoknya. Di tengah-tengah rehatnya, tiba-tiba Haris mendengar suara handphone yang berdering. Suara itu berasal dari handphone milik Ita yang ia letakkan di atas meja. Ia hampiri handphone itu dan ia cek siapa yang menelponnya. Saat itu Winston lah yang mencari-cari ibunya. Di hari itu tanggal 12 November, Winston tidak masuk sekolah dikarenakan sedang sakit. Namun di sore harinya, Winston sempat untuk datang ke tempat kursusnya. Jadi seharian ia tahu kemana ibunya pergi dan mengapa hingga sore ini sang ibu belum juga pulang ke rumah. Padahal biasanya sang ibu pergi nggak akan lama. Di sore itu handphone yang berdering akhirnya berhenti berbunyi ketika Haris menjawab panggilan itu. Dikatakan olehnya, "Mamamu lagi ada di sebelah, handphonenya lagi dicas."
mendengar ucapan yang dilontarkan Haris di dalam sambungan telepon. Vincent yang sudah kenal dengan Haris tanpa curiga, kemudian meminta Haris untuk menjemputnya di rumah kontrakannya dan mengantarkan Vincent untuk bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian sambungan telepon pun berakhir, dan Haris pun segera bergegas menuju rumah Ita di kompleks Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario putih milik Ita. Singkatnya, setelah Vincent berhasil diboncengi, dibawa kelilinglah ia saat itu. Pada saat itu Haris juga bingung mau dibawa kemana anak itu, dikarenakan gak mungkin jika Haris memberitahu jika ibunya sudah tiada. Di tengah kebingungan yang menerpa pikirannya, kemudian Haris membawa Vincent ke kos-kosannya yang berlokasi di belakang diskotik Bravo Puakang. Di sana Vincent tentu menangis, dikarenakan ia harus segera bertemu dengan ibunya. Dan kenapa ia harus dibawa ke tempat ini, protesnya. Tentu reaksi Vincent kala itu membuat Haris makin bingung. Dan dari sinilah kembali rencana untuk menghilangkan nyawa Vincent terbesit di pikiran Haris pada saat itu. Saat itu sambil menangis, Vincent kemudian mengambil kunci motornya, dikarenakan ia mau pergi sendiri untuk mencari ibunya. Namun belum juga ia sampai di depan sepeda motornya. Dari belakang, si kuli yang sudah siap dengan sebuah celana yang terbuat dari kain kasar itu, kemudian dengan celana itu ia jeratkan ke kepala Vincent. Dan dengan sekuat tenaga, Haris tarik jeratan itu hingga tubuh Vincent terpelanting ke lantai kosan milik Haris. Saat terjatuh, Vincent tak putus untuk meronta dan menyelamatkan diri. Namun lagi-lagi kekuatan dari sang kuli tiada tandingannya. Perlahan kain itu kemudian menjerat Vincent, dan dengan dengkulnya kemudian Haris menekan leher Vincent dari samping. Hal itu kemudian membuat leher Vincent patah. Setelah 30 menit, Vincent dibelenggu jeratan. Tubuhnya kemudian lemas dan tak bergerak. Dan di malam itu, ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kembali ucapkan duka yang mendalam. Tubuhnya kemudian Haris bungkus dengan plastik dan ia simpan di dalam kamarnya. Ia pun pergi dan tuntaslah misinya. Terungkapnya kasus ini diawali atas laporan temuan jasad Ita yang tewas di kamar mandi rumah barunya. Laporan itu kemudian berlanjut ke pihak yang berwenang. Dalam proses investigasinya, polisi juga mencari di mana Vincent anak Ita. Dikarenakan Vincent juga menghilang ketika ibunya telah tiada. Dia tak ditemukan di tempat kursusnya dan dia pun tak ditemukan di rumahnya. 3 orang saksi yang merupakan teman bermain Vincent di sore itu melihat Vincent dibawa pergi seseorang dengan menggunakan sepeda motor. Hendro Agus Prastio alias Haris kemudian berhasil diringkus pihak polisian selepas 2 hari pelariannya. Sepeda motor milik Ita yang dibawa pergi oleh Haris ditemukan di sebuah hotel. Saat itu saat diamankan di sebuah hotel. Saat diamankan, Haris berada di kamar hotel bersama dengan 1 orang wanita dan 2 orang anak kecil. Wanita itu diduga adalah pacar gelapnya Haris. Ketika diringkus, Haris nggak ngaku awalnya. Ia mengatakan bahwa ia tak ada hubungannya dengan tewasnya Ita dan hilangnya Vincent pada saat itu. Namun ungkapan yang diutarakan wanita simpanannya kemudian menjawab semuanya. Dikatakan olehnya, tubuh Vincent disimpan di dalam kamar kos milik Haris. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan hukuman mati untuk Haris. Tak banyak yang bisa ia lakukan saat itu kecuali hanya diam, tertunduk dan pasrah. Dikarenakan segala upaya hukum yang ia lakukan tak mampu mengubah vonis yang jatuh kala itu. Dan kisah ini pun berakhir.